Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Inggarini dengan NIM 2112334. Kali ini akan membahas mengenai asesmen akhir semester untuk mata kuliah manajemen pengendalian persediaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Purnomo. Baik, sini untuk petunjuk pengerjaan soal yang pertama yaitu mendownload link sesuai dengan nama mahasiswa, dan yang kedua yaitu membuat presentasi dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, sini kita masuk untuk artikelnya ada di bagian slide kedua, dan di sini saya sudah filenya. Untuk judul saya sendiri yaitu genetic algorithm for text-based quadratic programming of probabilistic supplier selection and inventory management problem. Baik, kita masuk ke PPT-nya. Atau yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pendekatan algoritma genetik untuk pemrograman kuadrat skala besar dari pemilihan pemasok probabilitas dan masalah manajemen inventaris. Kita masuk ke bagian abstrak, yaitu fokus pembahasan dari paper ini yaitu mengevaluasi seberapa efektivitas penerapan algoritma genetika atau GA untuk proses optimasi dalam menyelesaikan pemrograman bilangan bulat kuadrat dalam skala besar, di mana di mana kasusnya yaitu pemilihan pemasok probabilistik dalam manajemen inventaris, di mana kata probabilistik ini mengacu pada atau melibatkan beberapa parameter yang tidak pasti dan diwakili dengan variabel acak. Kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana pendekatan optimasi matematis merupakan alat yang digunakan guna meningkatkan proses industri, masuk rantai pasok dan juga proses logistik. Dengan adanya kemajuan dalam sistem pengumpulan data dan juga penyimpanan, seperti adanya cloud, serta dibantu dengan adanya kinerja komputer yang semakin cepat dan juga canggih, turut andil dalam mengambil keputusan industri dalam skala besar. Akan tetapi tentunya juga memiliki tantangan pada era big data. Masalah dalam industri manufaktur yaitu ada dua. Yang pertama adalah manajemen inventaris dan yang kedua adalah pemilihan pemasok. Untuk metode yang digunakan yaitu metode analisis GA atau pendekatan atau algoritma genetika. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi seperti optimasi, distribusi logistik, dan juga desain sistem. Hasil yang didapat yaitu jika metode GA dibandingkan dengan metode tradisional untuk mengevaluasi efektivitas dalam skala besar, metode ini dapat memberikan relevansi atau efektivitas dari masalah optimasi dalam skala besar lebih maksimal daripada dengan metode tradisional. Kita masuk ke pembahasan model matematika, yaitu di sini dimulai dari 2.1, definisi masalah dan metodologi, di mana skenario produk diasumsikan kepada produk yang tidak mudah rusak dan tidak kadaluarsa selama periode optimasi. Selain itu, ada beberapa alternatif pemasok yang digunakan untuk memasuk produk, di mana harga satuan dan kapasitas antar pemasok yang mungkin berbeda. Untuk biayanya ini atau harga satuannya itu sudah diasumsikan termasuk ke dalam biaya transportasi, mulai dari pemasok menuju ke gudang dan produk yang dipesan dalam jangka waktu tertentu akan diterima yang bersangkutan. Perhitungan dengan cara menghitung jumlah produk dan yang optimal dari masing-masing pemasok dan jumlah produk yang disimpan di gudang secara optimal agar total biaya yang dikeluarkan dari case atau permasalahan ini itu menjadi minimal. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah hasil perhitungan. Untuk gambar yang di atas adalah keputusan optimal
Jadi untuk slide yang di atas ini, dia adalah untuk gambar yang A dan B ini adalah keputusan optimal, yaitu jumlah produk yang dipesan. Dari untuk yang A ini adalah menggunakan skenario pertama, dan B itu menggunakan skenario kedua. Untuk gambar yang di bawahnya yaitu keputusan inventaris optimal, yang gambar A adalah menggunakan skenario pertama, dan yang gambar B adalah menggunakan skenario kedua. Baik, kita lanjut lagi. Di sini adalah metode yang digunakan. Mungkin bisa, ini metode ini saya ambil dari paper yang bersangkutan. Dan untuk menyelesaikan masalah optimasi skala besar dalam waktu singkat diperlukan komputer yang memiliki performa tinggi. Dalam teori optimasi, ada banyak metode yang digunakan, salah satunya yaitu metode GA atau algoritma genetika. Nah, melihat kesesuaian algoritma genetika ini dalam untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan pemasok dan manajemen persediaan, metode GA ini dia memiliki turunan, yaitu metode Generalized Reduced Gradient atau GRG, yang dapat dilakukan pada aplikasi atau Lingo 18.0 yang digunakan untuk menghitung solusi optimal global dari keseluruhan masalah dengan menggunakan metode matematika dengan rumus yaitu penjelasannya S sama dengan jumlah efektif pemasok, T itu jumlah periode waktu peninjauan, XTS adalah jumlah produk per unit yang dipesan dari pemasok S dengan periode T, TL adalah jumlah produk unit yang disimpan di gudang selama periode T. Untuk UTS adalah harga satuan produk, HT adalah biaya penyimpanan produk, RT adalah titik setel untuk tingkat persediaan, DT variabel acak yang mewakili nilai persamaan yang tidak pasti, CS kapasitas maksimum pemasok untuk memasok produk, M kapasitas maksimum M adalah kapasitas maksimum gudang untuk menyimpan produk, dan E adalah notasi nilai ekspektasi. Kemudian kita masuk ke algoritma genetik atau GA. Algoritma ini bekerja dengan mengenalkan faktor kromosom yang berisi keseluruhan variabel keputusan guna menghasilkan vektor variabel keputusan populasi sebelum implementasi. Untuk prosedur algoritma sendiri, yang pertama adalah inisialisasi populasi secara acak, yang kedua yaitu evaluasi dan penskalaan fungsi kebugaran, dan yang ketiga yaitu proses seleksi induk yang dipilih dari populasi yang akan digunakan untuk menghasilkan generasi penerus yang disebut reproduksi. Selanjutnya roda roulette, turnamen segmen stokastik, seleksi sisa adalah beberapa metode seleksi yang juga bisa digunakan. Untuk crossovernya merupakan operator genetik yang melakukan reproduksi aritmatika perantara tersebar adalah beberapa alternatif crossover yang dapat digunakan. Untuk mutasinya sendiri, beberapa metode yang dapat digunakan seperti adaptif, layak, dan Gaussian umumnya digunakan sebagai mutasi operator. Kemudian untuk penghentian, di sini ada banyak kondisi yang dapat diterapkan sebagai kriteria penghentian, yaitu meliputi jumlah generasi, anggaran yang dialokasikan, sosialisasi peringkat tertinggi, dan juga inspeksi manual. Kita masuk ke eksperimen numerik. Di sini sudah saya masukkan terkait tabel parameter dari algoritma genetik dengan parameter ukuran populasi, jumlah elit, fraksi pindah silang, fungsi persilangan, fungsi mutasi, toleransi fungsi, dan juga toleransi batasan dengan nilai 1100, 0,8. Untuk fungsi persilangan di sini keterangannya hitung, fungsi mutasi adalah adaptif. Dan dari parameternya di sini ada interval migrasi, fraksi migrasi, batas generasi gios,
waktu komputasi maksimal 20 menit dan juga seleksi. Untuk nilainya sendiri ada 1000, 0,2, 10.000, 1000 dan juga untuk komputasinya di sini adalah 20 menit, fungsi seleksinya yaitu roulette. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Dalam pembahasan ini, algoritma GA atau algoritma GA ini digunakan untuk memecahkan permasalahan pemilihan pemasok tersebut dalam kasus manajemen dengan menggunakan permintaan probabilistik yang dimodelkan secara kuadratik. Permasalahan ini dipecahkan dengan mengoptimasi ekuivalen deterministik dan melaporkan perbedaan yang signifikan guna menyelesaikan permasalahan, guna menjadi solusi dari permasalahan tertentu. Dan sini pendapat dari saya, paper ini menawarkan pendekatan yang menarik untuk dibahas. Salah satunya yaitu mengenai penyelesaian masalah optimasi yang kompleks dalam konteks industri. Dan kelebihan dari metode GA yaitu yang pertama, pendekatan inovatif untuk masalah yang kompleks. Kedua, skalabilitas dan adaptasi terhadap ketidakpastian yang baik. Dan yang ketiga yaitu eksperimen dan perbandingan yang luas. Dengan data yang luas, penulis dapat membandingkan hasil uji dari metode GA dengan menggunakan metode GRJ. Dan untuk kekurangannya, di sini yang pertama adalah pengaturan parameter. Diperlukan eksperimen yang ekstensif untuk memastikan parameter yang cocok atau yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, dengan menggunakan metode ini, kualitas dari solusinya itu perlu diperhatikan di mana adanya perbedaan pendekatan solusi yang optimal untuk mengatasi permasalahan dalam konteks yang kritis. Jadi ini tuh pendapatnya dan ada tambahan lagi terkait paper ini, yaitu paper ini atau makalah ini memberikan wawasan berharga tentang penerapan algoritma genetik untuk masalah optimasi pemilihan pemasok dan manajemen inventaris dalam konteks probabilistik. Pendekatannya menunjuk pendekatannya menunjukkan potensi GA atau algoritma genetik guna menangani permasalahan yang kompleks dengan melibatkan variabel acak dalam skala yang besar. Akan tetapi, tentunya jika ada kelebihan, maka ada juga tantangan terkait case ini yang harus diselesaikan, yaitu tentang case ini atau tentang metode GA ini yang harus diselesaikan dengan kasus atau tantangannya yaitu kualitas solusi, permasalahan waktu komputasi, dan yang terakhir yaitu pengaturan parameter yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan, makalah atau paper ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana GA atau metode algoritma genetika dapat digunakan dalam konteks industri dan menawarkan panduan tentang bagaimana metode GA ini dapat dibandingkan dengan metode optimasi lainnya. Dengan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian ini lebih lanjut dan mengembangkan dalam aplikasi optimasi yang lebih kompleks. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.